Baik, anak-anak, sebelum kita memulai dengan pelajaran, sebelum kita berdoa, mari kita belajar dulu. Kalau Bapak bilang, selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat, yes, yes, yes. Masih ingat? Masih ingat? Oke, mari kita sama-sama. Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat, yes, yes, yes. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kita. Kalau Bapak bilang selamat pagi, luar biasa, tetap semangat, yes, yes, yes. Ngerti? Oke, mari kita sama-sama. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat, yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan sama-sama. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai dengan doa, kita bernyanyi dulu. Bapak punya sebuah lagu. Lagunya Jari Jempol. Kita dengarkan dulu ya. Lagunya seperti ini. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ayo, kita bernyanyi bersama-sama ya. Sudah? Siap? Ayo. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang berada di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kehadirat atas segala penyembahan yang Kau berikan dari malam serta kami yang dari Bapa. Sementara kita mengadakan pelajaran pada hari ini, kiranya Engkau memberkati segala rangkaian kegiatan dari awal pertengahan sampai akhir kegiatan. Nama-Mu kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Baik, sekarang duduk Pak. Baik, anak-anak, kita akan belajar dengan sebuah tema yang menarik, yaitu beriman berarti berbuat bagi Allah. Apa anak-anak? Beriman berarti berbuat bagi Allah. Apa anak-anak? Beriman berarti berbuat bagi Allah. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi yang indah ini, mari kita siapkan duduk yang bagus dulu. Duduk yang sempurna. Bagaimana duduk yang sempurna? Duduk. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan bermeditasi terlebih dahulu. Untuk memulai pelajaran ini, mari kita hening, kita tutupkan mata supaya kita bisa rileks sebelum belajar. Mari anak-anak, pejamkan matamu, tangannya di paha. Dan di paha, duduk yang tegak, duduk yang tegak. Kita dengarkan instrumen ini dengan memejamkan mata.
Ya, oke. Apa yang kalian rasakan setelah mendengarkan instrumen tadi? Apakah ngantuk atau karena saking ininya dengan instrumen lalu ya, saya lalu ngantuk lalu tidur ya. Kalau kita mendengarkan instrumen itu bisa membuat pikiran kita menjadi kritis, bisa membuat kita siap sedia untuk belajar ya. Baik anak-anak, Pak akan menyampaikan berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada bisa bagian ini. Yang pertama kita akan mempelajari yaitu yang temanya beriman berarti berbuat bagi Allah. Dan tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yang pertama dengan menggunakan media gambar, video, para siswa dapat menceritakan kembali secara sederhana baik kisah sang kasih Yesus maupun penyaliban Yesus. Baik anak-anak sekalian, adakah di antara kalian yang tidak hadir di sini? Siapa? Siapa? Ya. Ondes tadi gimana? Oh lagi, oh iya ya. Baik anak-anak, Bapak absen dulu ya satu-satu. Topi, Pipir, Seli, Muhammad kan Muhammad kan? Oh ya, Muhammad. Baik anak-anak sekalian, Bapak punya ini ya. Nanti kita buat kesepakatan kelas kita ya. Di kelas kita ini kita mau apa? Buat peraturan seperti ini. Misalnya dilarang ribut saat jam pelajaran, atau yang lain lagi di saat ada kawan yang sedang berbicara, jadi kita harus menghargai kawan itu sedang berbicara. Misalnya tidak boleh ribut di dalam kelas, silakan tulis di sini ya. Silakan anak tulis nanti ditempelkan di depan. Waktunya 1 menit saja ya. Jangan terlalu banyak-banyak. Tulis saja ya. Jangan ribut di kelas. Misalnya menghargai teman sedang berbicara atau masuk tepat waktu. Silakan anak-anak tulis ya. Dituliskan nanti dikumpulkan di depan. Ya, 1 menit saja ya. 1 menit. Silakan tulis. Ya, satu saja. Silakan kita selesai. Ya, sudah. Sedikit 30 menit. Kurang lebih 30 detik lagi ya. Misalnya tidak boleh ikut kelas, tidak berbicara saat belajar. Tidak perlu panjang-panjang. Sudah? Ayo, 20 detik lagi.
lagi anak-anak. Ini kan? Udah. Cara bisa menghargai teman yang lain. Ya, setuju? Ya, saling menghargai. Yang berikutnya, jangan ribut di dalam ruangan kelas. Setuju tidak? Oke, jangan ribut ya, difokus. Yang berikutnya, masuk tepat waktu. Kalian setuju? Oke. Yang berikutnya lagi tidak boleh ribut ya, sama seperti tadi. Yang terakhir itu jangan bolos. Setuju? Oke. Jadi kesepakatan kita sepakati bahwa kita harus menghargai orang di saat berbicara, khususnya teman ya. Jadi anak-anak tidak boleh ribut, maksudnya anak-anak juga tidak boleh. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan menunjukkan sebuah gambar, yaitu gambar Tarsisius. Coba lihat. Ada yang bisa melihat lebih jelas? Jelas? Gambar siapa? Tarsisius. Gambar siapa? Tarsisius. Oke. Tarsisius. Nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan cerita dari Tarsisius ya. Dia adalah seorang anak muda usia berapa? Kurang lebih 9 sampai 10 tahun anak ini ya. Baik, anak-anak, Bapak akan tunjukkan gambar ini ya. Ini gambar apa? Ada tahu? Ada? Gambar apa? Oh, gambar Yesus. Ada gambar Yesus yang sedang disalibkan ya. Ini Bapak tunjukkan gambar yang lagi. Kita akan mendalami tema beriman berarti berbuat bagi Allah. Anak-anak, Bapak akan menunjukkan sebuah video. Tidak perlu lama, kita akan belajar ya. Mengenai Santo Tarsisius. Bisa agak dekat lagi, anak-anak? Perhatikan, agak dekat lagi sini. Sehingga kita bisa melihat. Sehingga umat Kristiani sebuah makam bawah tanah yang dijadikan kapal. Kematian Tarsisius ini diawali dari sebuah cerita kebiasaan misa yang biasa dilakukan setiap pagi oleh umat Kristiani di sebuah tempat tersembunyi. Ia mengetuk sebuah dinding batu sambil melihat sekeliling memastikan ia masuk dengan aman ke katakombe tersebut. Setelah aman, ia masuk berjalan dan melangkah untuk misa dan bertemu dengan banyak umat Kristiani yang berdoa di sana. Sesampainya ia di sana dan berkumpul, di saat berjamaah itu, setiap kali imam mengucapkan konsekrasi, makanlah dan minumlah, inilah tubuhku, inilah darahku. Tarsisius merasa begitu damai dan merasa begitu bahagia menerima hostia yang merupakan tubuh Kristus sendiri dalam perjamuan tersebut. Hostia adalah sebuah kerinduan akan perjumpaan dengan Kristus sendiri. Dan kerinduan ini juga digambarkan oleh para tahanan Kristiani yang berada di penjara sebelum menerima ajalnya. Sang imam menyerukan, kita sama seperti saudara-saudara kita yang rela mati demi iman akan Tuhan yang bangkit. Saat ini mereka sedang dalam penjara. Besok mereka akan dilemparkan ke tengah singa lapar. Mereka hanya berharap agar sebelum mati di mulut singa-singa lapar itu,
akan menghantar hostia itu untuk para tawanan di penjara. Salah satu dari umat berkata, "Pastor, Anda tak boleh pergi. Pastor pasti ditangkap." Dari umat lain yang juga seorang serdadu Roma yang baru saja bertobat dan menjadi Kristiani, menawarkan diri untuk melakukan tugas itu. Namun juga dilarang karena pasti serdadu tersebut sedang dalam pencarian sebagai serdadu yang memihak pada musuh. Melihat situasi tersebut, seorang lelaki muda belia yaitu Tarsisius mencoba mengambil tugas tersebut. Tanpa bersuara, Tarsisius menganggukkan kepala kepada ibunya, yang menandakan bahwa ia ingin mengambil tugas tersebut. Dan ibunya pun mengerti apa yang dimaksudkan Tarsisius. Tarsisius berdiri dan berkata, "Pastor, biarkan aku ke sana membawa tubuh Kristus untuk saudara-saudara kita." Pastor menggeleng, "Engkau masih terlalu kecil. Kalau serdadu Romawi menangkapmu, apa yang akan kau perbuat?" Walaupun dijawab oleh pastor tersebut seperti itu, Tarsisius mencoba meyakinkannya, "Percayalah, Pastor. Saya akan berhati-hati dan menjaga Ekaristi Maha Kudus ini supaya tiba dengan selamat." Mendengar jawaban itu dan sebuah keberanian yang nampak dalam diri Tarsisius, akhirnya sang pastor memberikan tugas itu kepada Tarsisius. Ia membungkus sakramen Maha Kudus dan memberikannya kepadanya. Perjalanan mengantar Ekaristi Kudus tersebut dimulainya, dan tanpa diketahui Tarsisius, mantan tentara Romawi yang baru saja bertobat tadi mengikuti dan mengawasi dari jauh di belakangnya. Pertama saat ia melewati tentara Romawi, dan bisa dilalui dengan mudah dan selamat. Selanjutnya, kejadian yang tak terduga adalah saat melewati sebuah lapangan dan bertemu dengan teman-teman sebayanya. Mereka mengajaknya untuk bermain bersama, namun Tarsisius menolaknya, karena sedang mengemban tugas membawa Ekaristi Kudus. Mereka terus memaksa, dan Tarsisius tetap menolaknya. Teman-temannya sangat heran dengan Tarsisius, mereka mengerumuni Tarsisius. Semakin teman-temannya ingin melihatnya, semakin kuat pula Tarsisius memegang dan melindungi apa yang dibawanya itu. Bahkan sampai Tarsisius terjatuh di tanah. Dan ketika mereka melihat Tarsisius memegang sesuatu di tangannya, mereka mencoba memegang tangan Tarsisius dan ingin melihat apa yang dibawanya. Mereka begitu geram dan brutal sampai akhirnya menajam Tarsisius dengan melemparinya dengan batu berkali-kali, bahkan sampai tak sadarkan diri. Anak-anak itu begitu terlihat kesal melihat Tarsisius yang dengan kuat mempertahankan apa yang dipegangnya. Mereka terus memaksa dan berkata, "Ayo kita buktikan siapa yang paling kuat." Anak-anak itu lari terbirit-birit. Ia lalu menggendong Tarsisius yang sudah tak sadarkan diri dan memanggilnya, "Tarsisius, Tarsisius." Tarsisius membuka matanya yang memar dan berkata pelan, "Tubuh Kristus masih di tanganku." Setelah mengatakan itu, Tarsisius menutup matanya. Saat itu, Tarsisius langsung dibawa menuju ke katakombe, namun sebelum sampai, ia sudah meninggal dalam perjalanan tersebut. Awalnya Tarsisius dimakamkan di katakombe San Callisto, tetapi kini sisa peninggalannya berada di gereja San Silvestro di Capite di Roma. Ininya gambar Santo Tarsisius ya. Ya kan? Yang tadi itu siapa namanya? Santo siapa? Ada yang tahu? Siapa? Hah? Siapa? Tarsisius ya. Tarsisius ya, Tarsisius. Baik. Mengapa dia meninggal? Gara-gara apa? Ada yang tahu? Gara-gara dia mempertahankan yang namanya komuni kudus. Komuni kudus itu harus dibagikan kepada mereka yang dalam penjara. Tarsisius ini
Dia membawa yang namanya sakramen maha kudus supaya mereka yang sebelum meninggal dunia, mereka yang akan dihukum mati ini bisa menerima komunion kudus. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan baca dari kitab suci dari tema kita hari ini, beriman berarti berbuat bagi Allah. Baik anak sekalian, Bapak akan baca dari Matius bab 27 ayat 28 sampai 50. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyanyi, seorang sebelah kanannya dan seorang sebelah kirinya. Orang yang lewat di sana memuja dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai, engkau yang mau meluluhkan bait suci dan membangun kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu jika engkau anak Allah dan turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan ketua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak dapat menyelamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia jika Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.' Bahkan penyamun yang disalibkan bersama dengan dia mencelani demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menjatuhkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah yang disalibkan tadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang kita baca tadi? Tentang Yesus disalibkan. Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penyamun, yang sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Baik, ada yang mau bawa kita. Yesus disalibkan gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Ya, betul, untuk menebus dosa dunia. Dosa dunia ini termasuk dengan manusia, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa karena disebabkan dosa asal, yaitu disebabkan oleh dosa Adam dan Hawa. Maka Yesus mati dengan cara disalibkan supaya menebus dosa umat manusia. Baik anak-anak, nanti kalian menggambar di kertasnya masing-masing, gambar secara sederhana. Baik, nanti kita akan menggambar sebisa kamu saja, sebisa nanti bagaimana kamu menggambar Yesus, istilahnya Yesus meninggal di dosa itu, gambar atau gambar salib saja, bisa anak-anak? Silakan anak-anak menggambar. Silakan. Tidak pakai ini aja ya. Oke, silakan. Pakai ini. Oh, ada tidak ada? Bagi itu. Nah, kalau yang sudah silakan kumpulkannya. Gambar salibnya. Gambar salib. Salib. Kumpulkan. Sudah. Gambar salib. Sudah. Waktunya 2 menit. Gambar salib saja. Yang sudah kumpulkan.
Silakan Chef. Jangan dulu Chef. Silakan kumpulkan yang sudah ya. Ayo kumpulkan yang sudah. 30 detik lagi. Dua detik lagi. Sepuluh detik lagi. Ya, silakan ya. Oke, waktunya selesai. Kumpulkan. Silakan duduk ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama bahwa Santo Tarsius begitu cintanya dengan Tuhan, dia adalah mengorbankan dirinya bahkan sampai akhirnya meninggal dunia. Yang kedua bahwa Yesus rela untuk mati di kayu salib. Dia memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengurus dosa manusia. Baik anak-anak, kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa untuk bapaknya. Nah, ya sama-sama. Gary, gunakan baik-baik ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu dari awal pertemuan sampai akhir kegiatan ini. Sementara lagi kami pulang dengan pernyataan semoga Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Ayo kita berdiri dulu. Nyanyian dulu. Kalau Pak Bintang semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sudah kita akan pulang. Mari kita pulang ya. Silakan. Jangan lupa posisi di